Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang membuat kita bertambah dan berkelimpahan akan kasih satu sama lain dan dalam kasih terhadap semua orang. Saya mengembangkan renungan ini dari surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika. Ketika Santo Paulus berdoa untuk umat di Tesalonika. Ketika Santo Paulus berdoa begini, semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Kita ingin merenungkan bahwa kasih yang tumbuh dalam diri kita itu karena anugerah Tuhan, berkat Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita dan membuat kita menjadi peka dan kuat untuk mengasihi. Maka dikatakan semoga Tuhan membuat kita bertambah berkelimpahan kasih satu sama lain. Mengapa kita hanya mengenal kasih? Karena Tuhan saja. Ya, karena Allah adalah kasih. Maka semua kasih yang sungguh tulus, kasih yang sifatnya selalu keluar dari dirinya untuk berbuat baik atau berbuat kasih kepada sesama, pengabdian, pelayanan, bahkan pengorbanan kepada yang lain, itu adalah kasih yang mengalir dari kasih Allah kepada kita, dan kita menanggapinya dengan menyalurkan kasih tersebut kepada sesama. Maka orang hanya bisa mengasihi sesamanya kalau telah mengalami pengalaman kasih. Kalau orang sejak kecil tidak pernah mengalami kasih, maka dia pun sulit untuk mengasihi sesamanya. Renungan ini bisa sangat berkembang. Kalau kita misalnya merenungkan ada sesama kita atau mungkin malah saudara kita yang selalu mengeluarkan kebencian dari kata-katanya, selalu celaan, cercaan, dan macam-macam kritikan, dan tidak pernah ada kata baik muncul dari dirinya. Mungkin orang tersebut memang tidak pernah mengalami kasih sejak kecil. Dia hanya mengalami kritikan-kritikan, teguran-teguran yang membuat dia tertekan, dan pada waktunya dia genti membuat itu untuk sesamanya, sadar atau tidak sadar. Kalau kita telah menjadi murid-murid Kristus dan menyebut diri sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen jelas menunjuk asal-usul kata Kristen dari Kristus. Karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Lalu siapa Kristus? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan apa identitas kasih Kristus? Identitas Yesus Kristus? Ya, kasihnya. Dia telah mengorbankan hidupnya dengan meregang nyawa di salib untuk mengungkapkan dan mewujudkan kasihnya, agar kita manusia yang berdosa diampuni
dan didamaikan dengan Bapa. Yesus menanggung semua beban dan dosa umat manusia, hukuman karena dosa itu, dan Kristus merelakan diri untuk menebusnya. Sehingga kita semua adalah orang-orang yang beruntung karena hidup dalam suasana, bukan hanya suasana, realitas sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh karena kasih Kristus. Maka menjadi orang Kristen berarti menjadi orang yang menyadari bahwa dirinya sudah ditebus, diselamatkan, dikasihi oleh Allah. Maka pada gilirannya kita pun ingin mengasihi sesama kita. Pada saat adorasi seperti ini, kita menatap sakramen Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam rupa roti dan kini ditahtakan di dalam monstrans. Dan kita mesti mengingat setiap adorasi macam ini, mengingat kasih-Nya, kasih Kristus yang telah rela wafat, mati di salib untuk penebusan dosa kita. Kita ini orang-orang yang telah ditebus dan didamaikan. Kita ini orang-orang yang telah dibela Kristus hingga wafatnya karena kasih-Nya. Maka jati diri orang Kristiani tentu saja adalah jati diri kasih Allah yang telah kita alami melalui Kristus. Dan pada gilirannya, jati diri orang Kristen selanjutnya adalah bagaimana ia mengasihi orang lain. Sehingga Tuhan Yesus pun berkata, inilah tandanya bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Mari kita mohon pada Tuhan, agar Tuhan menambah kepada kita kasih satu sama lain, sehingga kita berkelimpahan kasih satu sama lain, dan kasih terhadap semua orang seperti didoakan oleh Santo Paulus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.